Tuhan. Haleluya. Sehebat apapun tantangan yang kita hadapi, kita percaya bahwa Tuhan kita lebih hebat, Tuhan kita lebih dahsyat dari semua tantangan yang kita hadapi. Haleluya Yesus. Dia yang membelai laut, Dia yang menyembuhkan badai. Apapun persoalan yang kita hadapi, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kuasa Tuhan mampu memulihkan hidup kita. Yang buka jalan bagiku, Kau membuat mujizat sejati. Kau membuat mujizat sejati. Kau membuat mujizat. Kau membuat mujizat sejati. Kau membuat mujizat sejati. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya bahwa di dalam kelemahan kami, kuasa-Mu nyata. Terbukti pada siang hari ini kalau kami semua masih ada sebagaimana kami ada. Ini karena kuasa-Mu yang sempurna terjadi atas hidup kami. Terima kasih Bapa, kami sudah memuji dan menyembah Engkau. Dan biarlah setiap pujian dan penyembahan kami di pagi hari ini boleh merupakan satu persembahan kami yang berbau harum di hadapan hadirat-Mu ya Allah. Dan sekarang sudah tiba saatnya kami akan mendengar firman-Mu. Berbicaralah buat kami umat-Mu, karena kami sudah siap untuk mendengar firman-Mu. Semua kuasa-kuasa yang bukan daripada Tuhan, kami tolak, kami penting, kami usir keluar yang ruangan ini, bahkan hati-hati kami, agar kami duduk dengan tenang untuk mendengar firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Tuhan berkati kedua anak-Mu bersama Opa yang sudah menjadi tim altar pada pagi hari ini. Biar kuasa-Mu semakin sempurna dalam setiap pelayanan mereka. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup. Kami sudah berdoa dan kami siap untuk mendengar. Semua yang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan, katakan sama-sama amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Saya berharap supaya pada saat firman Tuhan disampaikan jangan mundar-mandir, tetapi duduk dengan tenang untuk mendengar firman Tuhan, agar firman Tuhan ini dapat mengubah hidupmu. Puji Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 43 ayat yang ke-5. Mazmur pasal 43 ayat yang ke-5. Yang sudah temukan ayatnya katakan amin. Mazmur pasal 43 ayat yang ke-5. Sudah dapat belum? Yang sudah dapat katakan amin supaya kita akan membaca. Mazmur itu ada di perjanjian lama, jangan cari di perjanjian baru. Haleluya. Puji Tuhan, kita akan membaca bersama-sama karena hanya satu ayat saja. Dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Mazmur 43 ayat yang ke-5. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Haleluya. Puji Tuhan. Dalam menghadapi kesukaran, kesulitan, dalam menghadapi tekanan hidup, permasalahan yang dialami oleh Raja Daud, dia sempat tergoncang ya. Dia sempat tergoncang sehingga dia mengatakan dalam firman-Nya, dia bangkit dan dia mengatakan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku. Ini seorang raja ya, seorang raja, dia kurang apa saudara, tapi dia juga mengalami tekanan yang sangat luar biasa. Dia juga mengalami masalah, tantangan yang sangat luar biasa, sehingga dia berkata seperti itu. Nah, karena tekanan hidup yang kian berat dan permasalahan yang dialami, banyak orang menjadi putus asa, banyak orang menjadi frustasi, bahkan depresi dan mati bunuh diri saudara. Kita melihat Raja Daud ini, rasa putus asa ini muncul ketika seseorang mengalami jalan buntu. Ketika dia mengalami jalan buntu,
Dia berkata, kenapa semuanya ini harus terjadi? Kenapa? Dia merasa kecewa, putus asa, saudara. Nah, dengar baik. Celah inilah yang digunakan iblis untuk menanamkan rasa putus asa dalam diri seseorang, sehingga dalam dirinya timbul rasa mengasihani dirinya sendiri dan merasa sudah tidak ada pertolongan lagi. Dia merasa putus asa. Tidak ada orang yang dapat menolong dia lagi. Karena dengan beban yang berat ini, masalah hidup yang sangat berat ini, entah masalah itu masalah utang piutang, masalah rumah tangga, dan lain sebagainya. Dia merasa putus asa, dia merasa sakit hati, dia merasa dikecewakan, sehingga dia merasa tertekan, dia merasa beban berat yang menimpa hidupnya. Banyak orang yang mengalami hal itu, sehingga orang yang hidup di luar Tuhan, saudara, dia bisa putus asa dan menggantungkan dirinya kepada dukun-dukun, kepada ilmu-ilmu dan lain sebagainya, saudara. Dan apa? Mereka tidak lagi mengarahkan pandangan atau fokus ya dari awal ibadah tadi. Kita harus fokus. Dia sudah tidak lagi fokus kepada Tuhan, si pembuat mujizat itu. Dia sudah putus asa, dia sudah mulai mengandalkan dirinya sendiri. Merasa sudah tidak ada orang yang menolong dia. Dia merasa putus asa, saudara. Dia sudah tidak mengarahkan pandangannya kepada Tuhan dan mulai meragukan kuasa Tuhan. Dia benar-benar meragukan kuasa Tuhan. Apakah saya hidup dalam Tuhan ini, saya bisa ditolong Tuhan atau tidak? Dia meragukan Tuhan. Bisa tidak hidup saya ini dipulihkan Tuhan atau tidak? Dia mulai meragukan Tuhan, saudara. Dengan kata lain, putus asa dan menjadi tawar hati, itu bukan gaya hidup anak Tuhan. Amin. Itu bukan gaya hidup anak Tuhan. Apapun persoalan yang kita hadapi, apapun tantangan yang kita hadapi, kita merasa bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Tuhan sanggup menolong kita. Jangan kita putus asa. Kita harus bangkit seperti Raja Daud tadi. Hai jiwaku, jangan engkau tertekan. Kalau kita lemah dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan tidak bisa dinyatakan. Amin. Dalam kelemahan, kuasa Tuhan itu sempurna. Amin. Oleh sebab itu, jangan pernah kita putus asa. Memang, siapa yang tidak susah dililit utang, amin. Siapa yang tidak susah mengalami masalah, krisis dan lain sebagainya. Semua orang pasti kecewa, semua orang pasti bohong, semua orang pasti putus asa, dan itu tidak bisa dibohongi. Amin. Itu tidak bisa dibohongi. Itu kita tidak bisa bohong. Itu memang jelas. Semua orang mengalami itu. Tetapi itu bukan gaya hidup anak Tuhan. Amin. Anak Tuhan itu harus selalu percaya kepada kuasanya. Kuasa Tuhan itu tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, hari ini, sampai selama-lamanya. Kuasa Tuhan tetap ada. Oleh sebab itu jangan pernah engkau putus asa. Amin. Rasa putus asa bukanlah karakter anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan tidak boleh memiliki karakter putus asa. Kalau kita mengalami karakter yang namanya putus asa, saudara, kita bisa mati. Bisa mati, bisa gila, saudara. Orang bisa gila karena putus asa ini. Yang namanya putus asa ini, orang bisa gila. Orang bisa minum baygon dan mati, saudara. Orang bisa putus asa dan gila. Jadi saudara, sekali lagi bahwa rasa putus asa bukan karakter anak Tuhan. Amin. Sekalipun beban kita ini berat, beban berat, saudara. Sebagai manusia kita tidak bisa pikul, kita tidak bisa tanggung sendiri, saudara. Beban yang sangat berat itu. Jangan kita putus asa, jangan kita pernah menyerah. Kita, saya dan saudara ini adalah umat pemenang. Amin. Bahkan lebih dari pemenang, saudara. Oleh sebab itu kita jangan pernah takut, putus asa. Tuhan selalu ada di pihak orang percaya. Amin, saudara. Tuhan itu selalu berada di pihak orang yang percaya. Kalau kita percaya Tuhan sungguh-sungguh dengan tidak bimbang, tidak ragu, tidak putus asa, itu artinya bahwa Tuhan ada di pihak kita. Apapun persoalan yang kita hadapi, pasti ada jalan keluar. Amin, saudara. Daud ketika berhadapan dengan Goliat, tak sedikit pun merasa takut dan gentar, apalagi putus asa, saudara. Dengan penuh iman, Daud siap berperang melawan Goliat ini, saudara.
bahwa kemenangan itu sudah ada di tangan Daud sebelum dia berperang. Kemenangan itu sudah terjadi atas kehidupan Daud. Hal ini bisa terlihat dari perkataan Daud di hadapan Goliat. Orang Filistin itu di dalam firman Tuhan di dalam Samuel pasal 17 ayat 45 dan ayat yang ke-46 bagian B, saudara. Firman Tuhan berkata, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau. Saudara, bisa tidak ya firman Tuhan ini? Bisa tidak? Kita semua tahu siapa itu Goliat. Goliat itu adalah orang yang gagah perkasa. Tinggi badannya, kekar badannya. Ini Daud yang ceritanya dalam Alkitab, dia ini orang yang kecil, orang yang pendek, saudara. Bayangkan, saudara. Mau melawan Goliat, lucu tidak nih? Secara manusia, saudara. Dia mau melawan Goliat. Duel, 1 lawan 1. Saudara, 1 lawan 1. Dia mau berhadapan dengan Goliat. Goliat adalah orang raksasa pada zaman itu. Raksasa besar, tinggi badannya, kekar, saudara. Tetapi apa? Daud katakan, aku tidak mendatangi engkau dengan nama Yesus. Dan apa yang terjadi dalam cerita firman Tuhan itu? Ternyata Daud mampu melawan Goliat, dan Goliat menjadi mati, saudara. Sebesar apapun tantanganmu, sebesar apapun raksasa masalahmu, datang kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan pasti mampu. Amin, saudara. Amin. Seberat apapun masalah yang kita hadapi, jangan putus asa. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Jangan buang waktu dan tenaga pada hal-hal yang membuat kita putus asa dan lemah. Contoh, mungkin kita duduk berpikir, duduk ngelamun, kita sudah tidak berdaya lagi. Kita ini paling terpuruk sudah di dunia ini. Atau dalam keluarga kita orang yang paling miskin, dililit utang dan lain sebagainya. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah putus asa. Jangan engkau melihat tantangan yang seperti raksasa tadi. Goliat yang seperti raksasa tadi. Berdiri dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Berdiri dengan teguh di dalam nama Tuhan Yesus. Seberat apapun masalah itu akan runtuh di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Masalah itu akan runtuh di dalam nama Tuhan Yesus kalau kita mau tetap kuat seperti Daud, orang yang kecil tadi, bisa melawan raksasa Goliat yang sebagai orang raksasa besar zaman itu, saudara. Daud ini berani untuk menghadap Goliat. Karena apa? Roh yang dalam diri Daud jauh lebih besar, yaitu roh Allah yang tidak dapat ditandingi oleh siapapun juga. Begitu pula saya dan saudara. Kita semua ini adalah anak-anak Tuhan. Amin. Kita semua ini adalah orang-orang percaya. Kita ini sudah diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Kalau kita sudah diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, jangan pernah kita takut, jangan pernah kita putus asa, jangan pernah kita kecewa. Karena apa? Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Jangan pernah kita takut dan menyerah. Jangan pernah kita putus asa. Sebesar apapun tantangan yang datang menghadap kita, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu kecewa, kita tidak perlu putus asa. Karena Tuhan berjanji sekali-kali Dia tidak akan meninggalkan kita. Amin. Tuhan berjanji Dia sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Mari kita pegang janji Tuhan. Asalkan kita hidup dalam kebenaran, saudara. Kalau kita hidup dalam kebenaran, kita bisa tuntut janji Tuhan. Mana janjimu Tuhan, saya menderita. Tuhan bilang, sekali-kali Tuhan tidak meninggalkan saya. Mana kalau kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan,
kita tuntut janji Tuhan. Amin. Tuhan pasti berikan. Jangan kita putus asa, jangan pernah kita menyerah. Kita lihat dalam Amsal pasal 24 ayat yang ke-10. Semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan ataupun rasa putus asa dimulai dari hati kita. Tertulis, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatan. Di dalam kesesakan, jangan kita putus asa, saudara. Kita akan menjadi kecil, kita akan menjadi kerdil, kita tidak bisa bangkit, saudara. Dalam keputusasaan jangan kita merasa kecil, jangan kita merasa putus asa. Itu berarti bahwa kita tidak bisa berdaya lagi. Kita lemah, kita bisa gila, kita bisa stres, kita bisa depresi, bahkan mati, membunuh diri, saudara. Oleh sebab itu jangan pernah putus asa. Firman Tuhan tadi mengatakan bahwa semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Amin. Kita semua ini lahir dari Allah. Kita semua ini lahir dari Allah. Kita mampu mengalahkan dunia ini. Saudara, kalau kita berputus asa, kita berkecil hati, kita tawar hati, wow, kita bisa jadi orang gila, saudara. Kita bisa mati. Ya mungkin belum aja, tapi karena pikiran ini akan membuat kita umur pendek, saudara. Jadi jangan kita takut. Kita mau belajar seperti Daud. Daud berani duel, lawan, 1 lawan 1. Dia menghadapi raksasa yang besar. Dia menghadapi Goliat yang besar. Saya percaya, saudara, seberat apapun masalah kita, ya, saya juga alami itu dalam hidup saya. Saya juga pernah alami yang namanya putus asa, merasa kecewa, tidak bisa berdaya, saudara. Tapi saya harus bangkit. Hai jiwaku, mengapa aku tertekan? Mengapa aku tertekan? Hai jiwaku, jangan aku tertekan, bangkit. Ya, kita harus bangkit. Jangan kita berputus asa. Kita punya Tuhan yang berjanji akan selalu menyertai kita. Amin, saudara. Jadi seberat apapun masalah yang kita hadapi, jangan kita putus asa. Ya. Jangan kita putus asa. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Jangan kita duduk buang-buang waktu untuk berpikir, berputus asa. Amin, saudara. Saudara yang mengantuk, katakan amin. Haleluya. Saudara yang mengantuk, berarti saudara itu suka putus asa. Saudara sedikit-sedikit buat gaduh, gitu. Jadi mari kita mau berharap kepada Tuhan, kita mau berserah kepada Tuhan. Jangan pernah putus asa. Putus asa itu bukan gaya hidup anak Tuhan. Amin. Amin, saudara. Kita harus berharap kepada Tuhan. Jangan pernah kita putus asa. Jika Tuhan ada di hati kita, kita tidak akan takut dan putus asa dalam keadaan apapun, karena tidak pernah ditinggalkan Tuhan orang yang benar. Amin. Kalau kita hidup benar, Tuhan tidak akan tinggalkan kita. Pasti ada jalan keluar. Seberat apapun masalah yang kita percaya bahwa jikalau kita ikut Tuhan, kita selalu berseru nama Yesus. Seperti Raja Daud, aku mendatangi engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Itu kan luar biasa, toh? Itu kan luar biasa, toh? Aku mendatangi engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Nama Yesus itu membuat Daud menang. Nama Yesus itu membuat Daud menang. Jadi kalau kita sungguh-sungguh berseru kepada Yesus, ya kalau kemarin saya juga merasa putus asa. Ini sudah mau wisuda, aduh susah sekali, sulit sekali. Mau dapat uang dan malas. Tapi Tuhan berikan jalan keluar. Jangan putus asa, jangan pernah menyerah. Jangan pernah pergi ke orang-orang dunia. Aduh, saya ini begini, saya ini begitu. Aduh, saya ini susah sekali. Saya ini utang banyak sekali. Aduh, begini dan begitu. Itu namanya engkau buang-buang waktu. Jangan putus asa, jangan menyerah. Mujizat Tuhan masih ada. Amin. Mujizat Tuhan masih ada bagi orang yang percaya. Kita mau terus bangkit. Katakan kepada jiwa kita, hai jiwaku, jangan engkau tertekan. Jangan engkau tertekan. Saudara, orang yang suka tertekan itu cemberut. Kita
kita lihat dari raut wajahnya itu jelas bahwa orang ini sedang tertekan. Tetapi ketika kita menyerahkan semua ketekanan kita itu kepada Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, ya, saya juga mengalami ketenangan yang luar biasa, saudara. Apalagi hari-hari mau bayar, saat mau bayar BRI, saya mengalami ketekanan, saudara. Tapi saya selalu katakan, hai jiwaku, jangan engkau tertekan. Pasti ada jalan keluar, amin. Pasti ada jalan keluar. Seperti Raja Daud tadi mengalami Goliat yang besar, tetapi di dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Aku datang di dalam nama Yesus. Hai Goliat, aku tidak takut engkau. Sebesar apapun engkau, aku tidak takut. Dia lawan dengan kecil lembing batu. Goliat kalah. Amin. Goliat kalah. Tantangan akan kalah. Tantangan akan jatuh apabila kita datang di dalam nama Tuhan Yesus. Kemenangan demi kemenangan akan kita raih. Karena saya dan saudara adalah umat pemenang. Bahkan lebih dari pemenang. Kita berikan sorak-sorak bagi Tuhan. Haleluya. Kita semua adalah umat pemenang. Bahkan lebih dari pemenang. Jadi seberat apapun masalah, kita tetap ada di dalam hadirat Tuhan. Datang kepada Tuhan. Ya. Kadang-kadang saya ambil waktu berdoa itu di kamar paling belakang sana. Kalau siang terang mau berdoa di sini itu ribut. Orang turun aja. Kadang-kadang saya ambil saat teduh di kamar paling belakang sana. Itu kalau saya sudah merasa tidak tenang betul, satu hari bisa berdoa 10 kali atau 20 kali. Itu berdoa non-stop. Dan di situ saya mendapat kekuatan. Membaca firman Tuhan. Di situ kita mendapat kekuatan, saudara. Jangan putus asa, jangan pernah menyerah. Tuhan masih ada. Saya percaya bahwa seberat apapun masalah, sebesar apapun persoalan kita, Tuhan kita lebih besar. Amin. Tuhan kita lebih besar dari setiap persoalan dan masalah. Oleh sebab itu tetap percaya kepada Tuhan, hidup dalam kebenaran, setia kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, maka semua persoalan itu akan jatuh. Artinya bahwa persoalan itu akan pergi dan kita akan melihat kuasa Tuhan sempurna atas hidup kita. Amin. Buat firman Tuhan. Haleluya. Kita semua jaga hadirat Tuhan. Jangan pernah kita putus asa, jangan pernah kita menyerah. Haleluya Yesus. Kita semua terus menjaga hadirat Tuhan. Kita bangkit diri. Kita undang hadirat Tuhan lebih dahsyat lagi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Semua tunduk pada di hadirat Tuhan. Dan kau mulai berdoa. Minta kekuatan daripada Tuhan. Sebesar apapun persoalan, jangan kau pernah putus asa.